Halo, berjumpa kembali pada materi matematika kelas 11 SMK, SMA, materi fungsi, komposisi fungsi, yaitu subbabnya fungsi dan juga sifat fungsi, diambil dari buku Intan Paryawara kelas 11. Nah, di sini kita harus mengetahui dulu apa itu fungsi. Di sini kita ambil konsep kecil yang ada pada kehidupan sehari-hari. Misalnya pada sebuah pabrik itu terdapat salah satu mesin yang digunakan untuk memproses pembuatan sirup. Nah, pada proses pembuatan sirup tersebut dapat kita gambarkan secara simple, secara sederhana, yaitu dapat kita lihat prosesnya itu adalah buah yang belum bersih itu dimasukkan ke dalam sebuah mesin pencuci buah. Kemudian nanti ada outputnya, yaitu berupa buah yang sudah bersih. Nah, proses pencucian buah ini merupakan suatu fungsi dengan daerah asal berupa buah yang belum bersih dan daerah hasil berupa buah yang sudah bersih. Apa itu daerah asal dan juga daerah hasil? Dimisalkan ada A dan B himpunan tidak kosong. Fungsi dari A ke B adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan tiap anggota himpunan A tepat satu anggota ke himpunan B. Dengan demikian, syarat suatu relasi dari A ke B dikatakan suatu fungsi itu apabila semua anggota A mempunyai pasangan anggota B, dan yang kedua, semua anggota A mempunyai pasangan tunggal dengan anggota B. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar. Di sini ada gambar diagram A dan B, di mana diagram A itu memiliki anggota A, B, dan C, sedangkan diagram B yaitu memiliki anggota X, Y, dan Z. Nah, di sini ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan juga gambar keempat. Gambar pertama dan gambar kedua itu merupakan suatu fungsi, sedangkan gambar ketiga dan keempat itu bukan merupakan fungsi. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita akan lihat nih di sini gambar yang pertama dan yang kedua. Pada diagram AB ini kita lihat bahwa gambar tersebut itu merupakan, atau diagram tersebut itu merupakan adalah diagram fungsi. Kenapa? Karena yang pertama, balik lagi ke syarat awalnya, yaitu semua anggota A mempunyai pasangan anggota B, dan juga semua anggota A mempunyai pasangan tunggal dengan anggota B. Nah, salah satu syarat itu apabila terdapat pada gambar ini, berarti itu merupakan suatu fungsi. Di sini kita bisa lihat A memasangkan dirinya pada anggota di B, yaitu X. Nah, kemudian lagi anggota A, B, dan C itu memasangkan diri atau memetakan diri kepada anggota B, yaitu Y. Dan juga pada diagram yang kedua, gambar diagram A dan B, yaitu dimana anggota A, B, dan C-nya itu mempunyai pasangan di anggota B, yaitu Z. Sedangkan kenapa gambar ketiga dan juga gambar keempat itu bukan merupakan fungsi? Karena bisa kita lihat anggota dari A, yaitu B, tidak mempunyai pasangan pada anggota di diagram B. Kemudian lagi pada gambar yang keempat itu bukan merupakan fungsi karena B itu pula pada anggota A atau diagram A itu mempunyai pasangan lebih dari satu. Nah, karena hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa diagram pada gambar ketiga dan gambar keempat itu bukan merupakan fungsi. Nah, jika pada daerah asal suatu relasi berhingga, dapat menggunakan diagram panah untuk menentukan relasi tersebut fungsi atau bukan fungsi. Sedangkan untuk relasi tak terhingga dapat menggunakan metode uji garis tegak. Suatu relasi disebut fungsi jika tidak ada garis tegak yang memotong grafik lebih dari sekali. Dan sebaliknya, apabila memotong garis tegak pada grafik tersebut lebih dari sekali, maka relasi tersebut bukan merupakan fungsi. Nah, untuk membuktikan bahwa suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi, pada himpunan bilangan real yang tidak terhingga, kita bisa menggunakan yang namanya grafik. Nah, di sini kita bisa melihat itu ada dua gambar
grafik. Yang pertama itu adalah gambar A dan juga gambar B. Nah, gambar A ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena apabila kita lihat dari grafiknya ini, nah garis-garis yang tegak ini itu tidak memotong grafik lebih dari satu kali, karena rata-rata mereka hanya memotong grafik itu satu kali saja di sini, satu titik per garis tegak. Kemudian lagi itu disebut dengan fungsi tadi. Nah, kalau misalnya kita ngelihat lagi kepada yang namanya gambar yang kedua, itu merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena grafik ini kita lihat terutama pada garis-garis tegaknya itu ada 3, yaitu ada garis X sama dengan P, X sama dengan Q, dan X sama dengan R, yaitu mereka itu melewati garis tersebut atau melewati grafik tersebut itu lebih dari sekali gitu. Jadi yang pertama ini, garis yang pertama itu 2 kali, garis yang kedua itu ada 3 kali, dan juga garis yang ketiga atau X sama dengan R itu sebanyak 3 kali. Itu kenapa grafik pada gambar B itu bukan merupakan fungsi. Daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Di sini bisa kita lihat di gambar di samping, yaitu ada fungsi A memetakan ke diagram B atau ke daerah B. Nah, diagram panah fungsi F A ke B, yaitu di mana anggota A adalah A, B, C, dan D itu dinamakan daerah asal atau domain, sedangkan pada diagram B itu memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5 itu dinamakan daerah kawan atau kodomain, dimana nanti kita dapat himpunan penyelesaiannya dari fungsi A memetakan ke B, yaitu adalah R sama dengan anggotanya yaitu 1, 2, 3 yang disebut dengan daerah hasil atau range. Menentukan daerah asal alami fungsi irasional. Apabila suatu fungsi f(x) sama dengan akar px terdefinisi pada bilangan real jika px lebih dari sama dengan 0. Jadi daerah asal alami fungsi f(x) sama dengan akar px adalah yaitu di mana x px lebih dari sama dengan 0, di mana x itu juga merupakan anggota bilangan real. Kemudian lagi menentukan daerah asal alami fungsi rasional, yaitu fungsi f(x) sama dengan px per qx terdefinisi pada bilangan real jika qx tidak sama dengan 0. Jadi daerah asal fungsi alaminya dari f(x) px per qx itu adalah x di mana qx tidak sama dengan 0, di mana x itu merupakan anggota bilangan real. Nah, sampai di sini penjelasan mengenai fungsi dan juga sifat fungsi. Sebenarnya ada lagi tentang penjelasan tentang sifat-sifat fungsi yang lebih rinci, yaitu tentang fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif. Di sini lanjutnya mengenai fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif serta operasi aljabar pada fungsi nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.